Pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Hei, apakah sudah mendengar? Jepang telah kalah. Apakah itu apa yang terjadi dengan Jepang? Sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itulah Jepang menginginkan gencatan senjata. Berarti kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Itu Jepang sudah tak ada wewenang lagi di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Chairul Soleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Jakarta pukul 8 malam. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Dari mana kau tahu tentang itu? Karni berkumpul dengan Syarif, ia mendengar siaran radio Jepang yang mengumumkan berita gencatan senjata itu. Berarti negara kita dalam kondisi vacuum of power. Benar, demikian saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamirkan kemerdekaan. Kali kalau begitu, kita harus membagi tugas. Wikana dan Chairul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampari kabar ini. Saya dan Bung Darwis akan memerintah anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Permisi. Ya, ada keperluan apa ya? Bu, apakah Bung Karno-nya ada di dalam? Bapak ada. Sebentar ya, saya panggilkan. Silakan masuk. Dah. Bapak, ada yang datang mencari. Ya, siapa Bu? Para pemuda datang kemari. Katanya ingin berbicara hal penting. Baiklah, saya akan temui mereka. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pukul 8 malam. Terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bu. Tak lahirku, seret aku ke pojok itu juga sekarang. Dan potong malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu hingga esok hari. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tidak ada kuasa lagi di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita oleh Jepang. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira diri saudara sanggup menopang kekuatan sendiri, mengapa datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamirkan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini, Bung? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan militer ini tak akan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan, kita bisa untuk mempertahankan Indonesia. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini, para pemuda penuntut kita?
untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bu. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, kita harus mengkhawatirkan masalah sekutu yang akan berkuasa di negeri ini lagi. Daripada itu, lebih baik kita membicarakan soal kemerdekaan di sidang PPKI ke depannya pada tanggal 18 Agustus. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah Bung, berarti semua sudah sepakat. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi kemerdekaan. Hal ini akan kami bicarakan lagi dalam sidang PPKI. Siap, Bung. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu di Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Bu Soekarno untuk pergi ke tempat pengasingan. Apa pengasingan? Apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman bentrok rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak turut serta Bung agar menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pada pukul 8 pagi. Apakah saudara mengetahui di mana keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, kami tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku, aku akan menjamin keselamatan mereka kita kembali ke Jakarta. Dan aku akan menghadiahkan kemerdekaan di esok harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Aku bersumpah atas nama negeri ini. Kau bisa percaya padaku, nak? Baiklah, di Rengas Dengklok. Hai nak, kemarilah sebentar. Maaf, saya Pak. Ya, Anda. Bisa nggak Anda mengantarkan kami ke Rengas Dengklok? Bisa, baiklah kalau begitu, ikutlah saya. Baiklah. Perundingan dengan Soekarno di Rengas Dengklok. Nah, jelaskan sekarang, mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini? Maafkan kelancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah tentang proklamasi kembali. Bukankah tempoh hari sudah kami katakan, masalah kemerdekaan akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI? Memang benar adanya, tetapi kami semua berpendapat, mengapa menunggu untuk dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa menunggu hasil sidang PPKI? Kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri. PPKI itu bentukan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita belum siap dan masih membutuhkan bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana jika perkataan Jepang tentang kemerdekaan kita hanya janji belaka? Apa yang Anda lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajah di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan semuanya dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan, oke? Soekarno dan Bung Hatta bisa ikut saya sebentar? Baiklah. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang. Tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya, saya mendukung mereka. Tetapi, apakah kita bisa? Akankah ini semua mungkin dilakukan?
Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha tentu akan kita temukan jalan keluarnya. Lagi pula para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Ini lokasinya. Baik. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi, bagaimana hasil keputusannya? Kami setuju. Kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok? Para pasukan pemuda di Jakarta sudah bersiap. Jika mungkin, ya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Bagaimana kita membicarakan proklamasi kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari sudah malam dan pihak Jepang tak mungkin mengizinkan kita melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita hendak membicarakan rencana proklamasi. Saya punya ide. Bagaimana jika kita meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Med? Baiklah. Hairo, ikutlah bersamaku. Kita akan ke rumah Laksamana Med. Baiklah. Ada apa, Bung? Kami membutuhkan tempat untuk melaksanakan rencana kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. Kalau begitu masuklah. Saya turut gembira mendengarkan kabar ini. Silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya akan pergi istirahat dulu. Laksamana Medan memberikan izin untuk memakai rumahnya. Baiklah, kita akan pergi ke sana. Baik, mari ikut saya. Perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah Laksamana Maida. 3 eksponen pemuda yaitu Sukarni, Sudiro, dan BM Diah menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pada pukul 4 pagi, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Maida dan langsung disetujui. Namun kemudian, timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat tadi untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Kau benar, Nak? Bagaimana, Ibu? Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini, seperti Amerika ketika mendatangani teks deklarasi. Kita tidak boleh meniru, kita harus berbeda dari bangsa yang lain. Semua ini bekerja jasa bangsa Indonesia.
berarti atas nama bangsa Indonesia. Setuju, dan saya punya usul yang menandatangani teks cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Yang bagus. Bagaimana Dirin? Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Tolong kau ketik teks proklamasi ini dan jagalah teks ini dengan baik-baik. Baik, Bung. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4:30 pagi. Lalu, semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian, para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke juru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Ya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya, apa Bapak sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi lagu Indonesia Raya, karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas, bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa Bu. Kalau begitu, bagaimana jika Ibu saja yang menjahitkan bendera? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Kain yang ada hanya kain merah dan kain putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting, kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah, Pak. Dan Ibu punya ide. Bagaimana benderanya kita namakan saja Sang Saka Merah Putih? Bagaimana? Ide yang bagus. Ya, bendera pusaka, Sang Saka, dan warna yang merah putih. Menjadi Sang Saka Merah Putih. Brilian. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana menyusun pidato yang nanti akan Bapak bacakan. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pada pukul 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesaat sebelum upacara dimulai, Trimurti, tolong Anda kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Hei kalian! Siap, Komandan. Jaga baik-baik bendera ini. Kalian diberi kehormatan untuk mengibarkannya. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Sanalah aku berdiri, jadi penggerak
Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka, bahkan telah beratus tahun lamanya. Gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk kemerdekaan negara ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam, kami, para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan, dan pemusyawaratan itu seia sekata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.